Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, da' ma yurika ila ma la yurika. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Pada hari ini marilah kita kembali mensyukuri atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memuji, bertasbih, bertakbir dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat, nikmat yang diberikan Allah kepada kita tidak pernah berhenti walaupun itu sedetik. Dan kita semua makhluk Allah, tidak hanya manusia, merasakan dan menikmati nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apabila Bapak dan teman-temanku semuanya, Allah menghentikan sedetik rahmat dan nikmatnya kepada kita, maka mungkin di waktu itu juga kita tidak bisa lagi hidup di atas dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah dan tetap senang, tetap gembira atas apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita setelah kita berusaha dan berdoa kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Selanjutnya, salat beriringkan salam. Marilah kita sampaikan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi asyara." Rasulullah bersabda yang artinya tadi, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi asyara, Allah memberikan kepadanya 10 buah kebaikan. Satu kali kita bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan 10 balasan kebaikan kepada kita. Ya karena itu, janganlah kita malas. Janganlah kita diperbudak oleh malas untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untung dan manfaat dari solawat kepada Nabi itu akan kembali kepada kita juga. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah.
Selanjutnya, khatib tidak akan pernah bosan dan tidak akan lupa menyampaikan sebuah wasiat, dan itu termasuk rukun daripada khutbah, yaitu wasiat untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah-langkah kehidupan kita ini. Karena dengan iman dan takwa itulah kita bisa hidup berbahagia di atas dunia ini dan berbahagia juga nanti di akhirat kelak. Dua yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu keimanan dan ketakwaan kita kepada-Nya. Dan dengan iman dan takwa itulah Allah akan meridhai, Allah akan merahmati kita, selamat dalam azab kubur, selamat di padang mahsyar, dan nantinya dengan rahmat dan ridha Allah itu kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa itu bisa kita raih rahmat dan ridha Allah? Dengan iman dan takwa. Apa bentuk implementasinya dalam kehidupan? Yaitu amal ibadah kita selama hidup di atas dunia. Apakah amal dan ibadah yang akan memasukkan kita ke surga? Tidak. Yang akan memasukkan kita ke surga dan menyelamatkan kita dari api neraka adalah rahmat dan ridha Allah. Dari apa sumbernya? Dari amalan-amalan kita. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Pada Jumat kali ini yang akan kita bahas ialah berdasarkan sebuah ungkapan, yaitu ikhtilafatu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umat itu adalah rahmat. Kenapa saya sampaikan tadi adalah istilah? Kenapa saya sampaikan tadi adalah sebuah ungkapan? Apakah itu tidak hadis? Kalau kita kaji secara sanad, perawi dan segala macamnya dalam kajian hadis, ikhtilafatu ummati rahmatun itu tidak termasuk hadis karena tidak ada sanad yang jelas sampai hari ini. Para ulama hadis masih mengkaji itu. Tapi kenapa masyhur di hadapan kita? Itu untuk mempersatukan umat. Walaupun dia bukan hadis sahih, namun ini bisa kita jadikan sebuah dasar untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan di antara umat ini. Dan hal ini juga sinkron dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan perbedaan itu adalah rahmat? Karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan mulai dari dahulu sampai sekarang. Baik itu ciptaan Allah maupun perbedaan pendapat di antara umat manusia. Coba kita lihat di kehidupan kita yang nyata-nyata ini. Semuanya penuh dengan perbedaan. Siang, malam, laki-laki, perempuan, berbeda. Lautan, daratan, gunung dan lembah, semuanya berbeda, tidak sama. Namun dengan perbedaan itulah menjadi sebuah kekuatan sehingga terbentuklah dunia yang indah ini dengan penuh dengan perbedaan tersebut. Namun perbedaan yang bagaimana yang menjadi rahmat itu? Perbedaan yang tidak menimbulkan permusuhan, perbedaan yang tidak menimbulkan perpecah belahan. Seperti apa? Seperti ciptaan Allah ini, walaupun berbeda-beda, namun dia tidak bermusuhan, namun dia tidak berpecah belah. Akan tetapi saling menyatu, saling mengokohkan, saling menguatkan, sehingga dunia ini terbentuk dengan sempurna, terbentuk dengan sebaik-baiknya, bisa kita garap, bisa kita jalani, bisa kita kelola sebagai khalifah di muka bumi ini. Makanya Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita jadikan perbedaan itu sebuah permusuhan, tapi jadikanlah perbedaan itu kekuatan untuk sebuah persatuan. Bersama tidak harus sama, bersatu tidak harus sama. Bersatu dalam perbedaan itu jauh lebih kuat dari bersatu dalam persamaan. Kenapa? Karena akan saling mengisi, karena akan saling mengukuhkan. Coba kita lihat sebuah rumah. Apakah lantai dengan lotengnya sama? Apakah tonggak dengan dindingnya sama? Tidak, berbeda bentuknya. Terkadang berbeda juga jenis dan catnya segala macam. Namun dengan bersatunya yang berbeda itu menjadi sebuah rumah yang kokoh. Begitulah seharusnya kita melaksanakan kehidupan di atas dunia ini. Nah, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kita,
di antara ulama, dan ulama itu dari dahulu zaman Nabi sampai sekarang tetap berbeda-beda pendapat, tetap berbeda penafsirannya. Lalu kita sebagai umat yang belum paham kali dengan agama, belum paham dengan dasar-dasar hukum yang menetapkannya, bagaimana sikap kita yang sebaiknya? Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, kita kembali kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 59? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kamu berbeda pendapat, berselisih di antara sesuatu hal, suatu permasalahan, suatu kasus, farudduhu ilallah, kembalilah kepada Allah. Maksudnya apa ini? Kembali membaca Al-Quran, pedoman di kitab suci kita. Kemudian farudduhu ilallahi wa rasulih, kembali juga kepada Rasul. Lihat hadis Rasul, lihat pendapat ulama yang membahas tentang ayat dan hadis tersebut. Jika kita yakin itu benar, ikuti. Jika yakin kita itu salah, tinggalkan. Lihat pendapat ulama yang lain. Karena kita yang dilarang hanya taklid. Kalau ittiba monggo, silahkan. Kalau taklid nggak tahu dasar apa-apa, ikut saja. Kalau ittiba tahu kita dasar. Oleh karena itu, jika terjadi perbedaan pendapat, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Lihat pendapat ulama yang membahas tersebut. Jika kita yakin benar, ikuti. Jika kita tidak yakin benar, lihat pendapat ulama yang lain. Jika pendapat ulama yang lain itu benar menurut kita berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka itulah yang akan kita ikuti. Sama seperti kemarin, Hari Raya Idul Adha. Ini dasar juga kami menyampaikan khutbah pada hari ini. Karena menurut organisasi keagamaan Muhammadiyah Indonesia ini, Idul Adha itu jatuh pada hari Sabtu. Kemudian Menteri Agama beserta pemuka-pemuka agama bermusyawarah menyepakati hari Idul Adha itu jatuh pada hari Minggu. Lalu kami konsultasi juga dengan Tarikat Syatariyah. Mereka berpendapat Idul Adha itu jatuh pada hari Senin. Memang luar biasa perbedaannya. Banyak gejolak. Kenapa kita puasa Arafah tanggal sekian, tanggal sekian? Yang biasanya bersitegang dan berbeda pendapat dengan adu mulut, adu otot itu orang yang belum sempurna ilmunya. Apakah kita boleh mengikut Muhammadiyah? Silahkan. Mengikuti pemerintah, tafadhol. Mengikuti Syatariyah, silahkan, nggak ada masalah. Kenapa? Karena semuanya punya dasar masing-masing. Muhammadiyah menghitung menurut hisab, pemerintah dengan ruqyahnya, Syatariyah dengan kitabnya. Maka tafadhol, silahkan ikuti sesuai dengan keyakinan kita. Apa kuncinya? Tadi dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, dan kembali kepada pendapat ulama yang kita ikuti. Kemudian Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin berdebat dengan sebuah perbedaan itu, maka kita juga kembali kepada tuntunan Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 125. Apa kata Allah dalam An-Nahl 125? Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik. Cara yang baik itu bagaimana? Dasar hukumnya jelas, logis, dan juga semuanya berpedoman kepada Al-Quran, hadis, dan pendapat-pendapat yang sahih dan yang jelas. Yaitu wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik, tidak perlu menggunakan otot, tidak perlu sampai cakar-cakaran dan segala macamnya, tapi keluarkanlah pendapat-pendapat kita yang benar sesuai dengan dasar-dasarnya. Ketika perbedaan pendapat tersebut tidak menemui suatu kesamaan, kebersamaan, kembali lagi kita kepada ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 139. Allah menyatakan walana a'malna walakum a'malukum. Amalkan sesuai dengan amalan yang kita yakini, dan mereka biarlah mengamalkan sesuai dengan amalan yang mereka yakini kebenarannya dan yang mereka ikuti dasarnya. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada sesuatu
Kalau seperti inilah prinsip kehidupan sosial kita di tengah-tengah masyarakat, maka tidak akan terjadi permusuhan, perpecahan, akan terjadi persatuan dan kekuatan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma